Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai pengolahan data hasil kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Kali ini saya menggunakan SPSS versi 25. Oh ya, kuesioner ini disebar ke 80 responden dengan 15 instrumen pertanyaan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan variabel harapan dan kenyataan. Oke, baik, kita mulai saja. Pertama-tama kita menyiapkan file Excel hasil dari kuesioner yang sudah disebar, kemudian juga software atau aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan uji menggunakan SPSS ini, kita sudah melakukan uji kecukupan data. Kemudian tahap pertama yang kita lakukan adalah uji validitas, selanjutnya uji reliabilitas, dan analisa IPA atau Important Performance Analysis. Oke, baik, kita mulai saja dengan melakukan uji validitas. Kita buka Excel kita. Untuk saat ini saya membuka data untuk hasil kuesioner respon terhadap harapan. Dari 15 pernyataan kita blok semuanya. Untuk sebelah kanan kita total dari 15 pernyataan ini sampai ke bawah, kita totalin, kemudian kita blok semua dari P1, P15 beserta totalnya, kita blok ke bawah sampai responden yang terakhir. Oke, setelah kita blok, kita klik kanan, copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kita masuk ke tab data view, kemudian kita klik di sini dan klik kanan, paste. Nah, akan muncul data seperti ini. Untuk variabel-variabelnya, untuk memudahkan, kita ganti menjadi P1 sampai dengan P15 seperti yang ada di Excel. Kita klik di variable view, dan supaya mempercepat, ini sebenarnya bisa di-rename satu-satu dari 1 sampai 16, tapi untuk mempercepat, kita find dan replace aja. Edit find, kemudian replace, kita ketikkan var 000, di-replace menjadi P, dan ini kita replace all. Nah, sudah berubah menjadi P01 sampai dengan P16, kita close. Khusus untuk P16 kita ganti menjadi P total saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik analyze, kemudian correlation, kita klik bivariate. Nah, semua item yang ada di sebelah kiri dari P1 sampai dengan P total, kita blok, kita bawa ke kanan, kemudian pastikan untuk correlation coefficient ini persennya ini udah tercentang atau terselect, dan kita klik OK. Nah, hasil dari analisa sudah muncul dari P01 sampai dengan P15. Kita lihat di paling kanan untuk P totalnya, percent correlation atau di sini adalah R hitungnya dihasilkan nilai 0,787, kemudian nilai signifikansinya adalah 0,00. Kemudian untuk yang kedua, pernyataan kedua, percent correlation atau R hitungnya adalah 0,735, signifikansinya 0,00, dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa ini adalah R hitung. Untuk R tabelnya ditemukan adalah 0,222. Di sini R hitungnya adalah 0,787, berarti nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, dan signifikansinya, nilai signifikansi di sini 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Di sini artinya bahwa data ini, pernyataan ini adalah valid. Ini kita cross check juga untuk semua pernyataan. 1, 2, 3, dan seterusnya, dan semua sampai dengan 15 dinyatakan valid karena sudah sesuai. Ini untuk menguji validitas. Kalau kita ingin mengekspor ke dalam file Excel, kita juga bisa lakukan, bisa kita klik di file, kemudian ekspor, kita pilih Excel, dan kita bikin nama filenya. Di sini saya tulisnya output dina 1 XLSM, dan kita klik OK. Nanti file Excelnya akan muncul.
Tapi ini tidak saya lakukan karena butuh waktu yang agak lama. Selanjutnya, apabila untuk uji validitas sudah dilakukan, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke file Excel yang tadi. Oh ya, sebelum kita masuk ke uji reliabilitas, kita lakukan untuk uji validitas untuk variabel kenyataan. Sama persis step-stepnya, hanya nanti angkanya akan berbeda. Oke, kemudian kita untuk uji reliabilitas, kita masuk ke file yang sama. Ini kita blok lagi seperti yang tadi. Kita klik kanan, copy, dan kita masuk ke SPSS. Kita bikin baru data. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian untuk variable view-nya sama, kita ganti supaya mempermudah. Find, replace, var, replace dengan P, kemudian replace all, close. Untuk yang terakhir kita rename menjadi P total. Jika sudah muncul seperti ini, untuk uji reliabilitas, kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, kemudian semua instrumen yang di sebelah kiri, kecuali untuk P total, kita bawa semua yang ke sebelah kanan. Pastikan modelnya ini adalah alpha, kemudian klik statistik, kemudian pastikan skill if item deleted ini sudah terselect atau tercentang, dan kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini hasil analisanya akan muncul. Didapatkan nilai Cronbach alpha adalah 0,938, artinya bahwa nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6, berarti adalah data tersebut sudah reliable. Ini lakukan juga terhadap data kenyataan. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisa IPA. Kita kembali lagi ke file Excel. Untuk masing-masing variabel harapan maupun kenyataan, kita lakukan total. Seperti di bawah, total ke bawah. Tadi kan total ke samping kanan, ini total ke bawah setiap instrumen. Kita totalkan, kemudian kita buat rata-rata atomian di setiap instrumen. Jadi di sini untuk P1 totalnya 338, untuk rata-ratanya 4,23, P2 337, minnya rata-ratanya 4,21 dan seterusnya sampai dengan P15. Demikian juga kita totalkan dan kita rata-ratakan untuk variabel kenyataan. Seperti ini akan muncul nilai meannya 3,85, 4,03 dan seterusnya. Nah, untuk nilai rata-rata ini dari variabel kenyataan dan harapan kita tabulasikan ke dalam sheet yang baru, muncul seperti ini. Nah, ini rata-rata dari kenyataan dari P1 sampai dengan P15. Ini rata-rata dari harapan dari P1 sampai dengan P15. Jika sudah muncul seperti ini, kita blok saja semuanya. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita buka SPSS lagi, kita bikin data analisa baru. Nah, kita pastekan di sini. Maaf, ini pilih yang data view, kita pastekan di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variabelnya kita bisa ganti manual. Variabel 1 adalah pernyataan. Variabel kedua adalah kenyataan. Dan variabel yang ketiga adalah harapan. Nah, jika sudah seperti ini,
Ini sebenarnya hanya nama variabel saja, bisa diganti apa saja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika sudah seperti ini, kita klik graph. Kita akan membuat diagram kartesius. Jadi kita klik graph, kemudian legacy dialog, kita pilih scatter atau dots. Kita pilih yang simple scatter dan klik define. Untuk pernyataan kita masukkan ke dalam label case by. Kita klik. Dan untuk kenyataan kita masukkan ke dalam x-axis dan harapan kita masukkan ke dalam y-axis. Kemudian kita klik option. Kita pilih yang display chart with case label. Kemudian kita klik continue. Dan oke. Kita tunggu sampai grafiknya muncul. Nah, seperti ini. Kita double klik untuk sampai dengan muncul Windows Chart Editor. Ini grafiknya, diagram kartesius dari P1 sampai dengan P15 tersebar ke dalam semua area. Nah, kemudian kita akan membuat garis. Ini diagram ini kita klik option x-axis reference line, x-axis reference line, set to-nya mean, apply, dan close. Kemudian kita bikin satu lagi option y-axis reference line, set to mean, dan apply, close. Nah, diagram kartesius sudah jadi. Semuanya sudah tersebar ke dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 ini ada 4 item, P13, P4, P7, dan P14. Untuk kuadran 1 ini adalah yang harus diprioritaskan karena nilai harapannya tinggi, tetapi kenyataannya masih rendah. Kemudian untuk kuadran 2 ini sudah cukup bagus, harapannya tinggi dan kenyataannya juga tinggi. Kemudian untuk kuadran ketiga ini prioritas rendah karena kenyataannya rendah tapi harapannya juga rendah. Kemudian untuk yang kuadran keempat ini tidak perlu di follow up karena kenyataannya tinggi tetapi harapannya rendah. Kemudian hasil analisis IPA ini bisa juga kita ekspor ke format apa saja, kita save ataupun kita capture saja. Demikian tutorial singkat dari saya mengenai bagaimana kita mengolah data yang sederhana dari hasil kuesioner ke dalam aplikasi SPSS. Semoga penjelasan saya bisa difahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.